bawah ini right? Mungkin kalau blok ini blok respirasi, tentu semua banyak terkait dengan infeksi saluran nafas, baik infeksi saluran nafas atas maupun infeksi saluran nafas. Pada topik kita hari ini, kita fokus pada diagnostik infeksi di saluran nafas bawah. Infeksi saluran nafas bawah ini sering terjadi. Mungkin sekarang yang sedang pandemi infeksi di saluran nafas, COVID, ya kan, tetap bisa ke infeksi saluran nafas dari atas, prinsipnya bisa akan menyebabkan infeksi saluran nafas. Ini infeksi saluran nafas ini merupakan karena suatu infeksi yang sering terjadi pada manusia. Kalau kita menyebut infeksi saluran nafas bawah, ini terjadi mulai dari bronchiolus maupun sampai ke alveolus. Tergantung di mana infeksinya, yang menjadi bronkitis, ada bronkiolitis. Infeksi bronkitis sendiri ini banyak terjadi, tetapi bisa terjadi kesembuhan secara spontan tanpa ada nanti terjadi kerusakan. Yang penting pada infeksi di saluran nafas ini adalah terjadinya penata laksanaan yang salah, ya, di mana keluhan-keluhan infeksi ini selalu dibayangkan sebagai infeksi oleh bakterial, sehingga banyak yang begitu ada keluhan di saluran nafas infeksi, pemikirannya itu adalah ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri, langsung diberikan antibiotik. Padahal infeksi sendiri di saluran nafas itu banyak yang disebabkan oleh virus. Jadi dalam keadaan begini banyak yang langsung memberikan pengobatan dengan antibiotik. Sementara kalau penyebabnya itu adalah virus, maka pemberian antibiotik ini tidak berguna, bahkan ini akan memicu terjadinya resistensi bakteri yang invasif seperti Streptococcus. Jadi sebelum pemberian terapi, yang penting pada infeksi ini harus dilakukan pemeriksaan diagnostik penyebabnya apa, sehingga nanti di penanganan tepat. Pada kasus-kasus infeksi pemberian antibiotika, kecuali nanti ada infeksi sekunder setelah ada infeksi terjadi infeksi sekunder atau ada koinfeksi, ada virus, ada bakteri juga. Tetapi ini semua harus dilakukan pemeriksaan diagnostiknya untuk mencari penyebabnya apa. Komunitas ini menjadi kontroversi. Apakah semua harus dilakukan pemeriksaan terapi? Bagaimana dengan keadaan-keadaan kondisi di mana tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan? Jadi ada berkembang aturan pengobatan secara empirik untuk infeksi-infeksi pada komunitas. Jadi pemberian terapi empirik ini adalah berdasarkan data yang sudah diambil, gitu. Misalnya dilakukan penelitian, biasanya infeksi ini, misalnya antibiotiknya yang masih sensitif,
Itu yang kita sebut dengan. Tetapi pada kasus-kasus dengan pasien yang dirawat di rumah sakit maupun pasien-pasien dengan gangguan sistem imun, maka kita menganut terapi itu harus terapi yang definitif. Artinya kita harus mencari apa penyebabnya, baru diberikan terapinya. Jadi kita harus membedakan ini kira-kira infeksi saluran nafas pada community atau pada orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Kalau secara patogenesis, bronkitis ini ditambahi batuk selama 1-3 minggu. Jadi batuk bisa dengan sekutum, bisa juga tanpa sekutum. Ini yang disebabkan oleh adanya inflamasi dan respon dari bronkitis. Seperti dari kita sebutkan, yang paling banyak itu oleh virus seperti virus. Kemudian ada respiratory syncytial. Bakteri yang patogen Candidum, Bordetella pertussis, walaupun masih banyak nanti bakteri-bakteri lain juga. Hanya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan sebenarnya infeksi ini disebabkan oleh apa, bakteri. Kalau bakteri, bakterinya apa. Kemudian di saluran nafas bawah ini ada infeksi yang spesifik, yaitu infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini infeksi yang masih banyak di masyarakat kita ya. Diagnosanya masih sering secara klinik. Untuk diagnostik definitif, pemeriksaannya perlu dilakukan yang paling gampang mungkin diingat adalah kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan lain infeksi oleh Mycobacterium. Kalau kita mau lihat secara klinik dan diagnosa apakah ini Mycobacterium tuberculosis, apakah virus, apakah bakteri lain, kita nggak bisa hanya melihat sekutumnya. Apakah ini virus atau bakteri nggak bisa diramalkan oleh manusia. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang paling sederhana secara bakteriologis adalah pemeriksaan gram. Kemudian ada kultur. Kulturnya kultur bakteri, bisa kultur untuk TB, ya bakteri yang lain yang TB juga ada. Tetapi pemeriksaan-pemeriksaan ini juga mempunyai kelemahan, di mana pemeriksaan dengan gram maupun kultur tidak bisa membedakan kolonisasi atau infeksi pada saat. Kalau kita lihat nanti kita akan memfokuskan di sini adalah secara laboratorium. Kalau dugaan infeksi saluran nafas, apa yang harus kita periksa? Pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang perlu kita lakukan? Ini di slide-slide-nya. Kemudian pemeriksaan laboratorium ini, contohnya di sini dibuat pemeriksaan BT maupun sensitivity harus sesuai indikasi. Jadi artinya di sini tidak hanya BTA sebenarnya, semua pemeriksaan ini harus sesuai dengan indikasi. Makanya nanti pemilihannya itu tidak terlepas dari klinisnya bagaimana, baru kita mengarahkan kira-kira penyebabnya kemungkinan apa, lalu pemeriksaan apa yang harus kita lakukan. Pemeriksaan-pemeriksaan yang tepat
pada saatnya kita butuh pemeriksaan yang cepat. Tetapi punya kelemahan. Yang cepat belum tentu nanti sensitif. Contohnya di sini, pemeriksaan cepat terhadap virus influenza secara serologi dia kurang sensitif. Karena infeksi ini di komunitas mencapai 65 sampai dengan 8. Kemudian bronkitis kronik yang eksaserbasi ini sulit dibedakan dengan bronkitis akut yang disebabkan oleh Staphylococcus pneumoniae dan virus influenza. Jadi kalau secara klinis nanti keluhannya itu mirip. Lalu kita lihat pneumonia ini sering terjadi pada usia lanjut dan keberhasilan pengobatan gantung juga pada usia pasien. Dan kalau kita lihat pneumonia pada komunitas, tadi kita bedakan antara pneumonia komunitas dengan yang nosokomia atau pneumonia yang dirawat di rumah sakit pada pasien-pasien yang dirawat. Ada yang komunitas ini sering disebabkan oleh Staphylococcus pneumoniae. Kalau yang Mycoplasma dan Plasmodium dengan wabah dan perlu pemeriksaan yang lengkap secara diagnostik oleh laboratorium. Tuberkulosis sama pneumocystis carini ini merupakan suatu kondisi di mana ini bisa menyebabkan pneumonia yang secara tidak terduga ternyata ini oleh karena TBC. Dan pneumonia yang banyak yang sering dipikirkan adalah pneumonia oleh karena kuman-kuman maupun. Padahal pneumonia itu bisa juga oleh tuberkulosis. Jadi pembahasannya bahwa infeksi di saluran nafas itu yang banyak oleh bakteri maupun virus, tetapi jangan lupakan adanya tuberkulosis sebagai penyebab dari pneumonia. Kalau kita lihat ini patogenesis secara ya, bagaimana bisa terjadinya pneumonia nosocomial pada pasien-pasien yang rawat. Jadi kalau nosocomial ini artinya adalah infeksi yang didapat di rumah sakit setelah dirawat baru dia terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Pada pasien-pasien misalnya yang menjalankan atau mendapatkan tindakan operasi, memakai device yang invasif, kemudian pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan dengan antimikrobial, lalu pasien-pasien yang mendapat terapi respirasi, ya, maupun menggunakan pemeriksaan ataupun perawatan testing yang terkontaminasi. Jadi bagaimana bisa terjadi terkontaminasi? Misalnya pada kasus-kasus cross-polonisasi pada tangan maupun pada hands. Kemudian pemakaian device yang tidak adekuat desinfeksi maupun sterilisasinya, atau ada yang menggunakan air atau larutan-larutan yang terkontaminasi. Ini bisa menyebabkan terjadi pemakaian yang terkontaminasi. Ini semua antibiotik, pemakaian antibiotik pasti
ini bisa menyebabkan terjadinya kolonisasi. Kolonisasi baik di orofaringea maupun di gastrik. Apabila terjadi kolonisasi, bisa terjadi aspirasi. Lalu tadi pemakaian terapi respirasi yang terkontaminasi atau equipment anestesi yang terkontaminasi, ini juga bisa menyebabkan aerosol, ya, terkontaminasi, di mana ini terjadi inhalasi, melalui inhalasi. Kalau tadi kolonisasi pada gaster maupun orofaring melalui aspirasi, ini semua akan mengalahkan pertahanan dari paru. Inilah yang bisa menyebabkan terjadinya diagnosa untuk pneumonia oleh nosocomial pneumonia, dan ini lebih sulit dibandingkan dengan community. Kenapa? Karena pada kasus-kasus nosocomial sering terjadi proses kolonisasi dan banyaknya pemakaian peralatan yang bersifat invasif, ini yang menyebabkan lebih sulit kita untuk diagnostik. Kemudian ini ada pilihan kultur dan pewarnaan gram pada sampel endotracheal tidak terlalu invasif, tetapi mempunyai keterbatasan seperti tadi. Jadi ini kalau kita lihat menurut National Nosocomial Infection System, kasus nosocomial pneumonia itu bisa sampai 30-33% pada pasien post-op di ICU, dan 83% disebabkan oleh penggunaan. Ini bakteri-bakteri yang banyak sebagai penyebabnya, yang paling banyak itu adalah Staphylococcus aureus 17%. Kalau dari gram negatif 59%, tetapi gram negatif ini kan masih banyak. Bisa oleh karena Pseudomonas aeruginosa 15%, Enterobacter 10,9%, dan Klebsiella pneumoniae. Inilah bakteri-bakteri yang banyak ini. Sekarang kita fokusnya adalah pemeriksaan. Tadi pengantar saja. Ini pemeriksaan laboratorium. Ini diperlukan untuk praktik. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah tidak ada satu pemeriksaan pun yang bisa ideal untuk semua mikroorganisme. Jadi tetap kita harus memilih mana yang paling baik untuk bakteri-bakteri tertentu. Tidak ada satu yang ini ideal untuk semuanya. Metode pemeriksaan meliputi ada gram, kemudian ada kultur, kemudian ada pemeriksaan BTA maupun kultur BTA, ada kultur darah, ada serologi, ada pemeriksaan antigen, ada pemeriksaan PCR. Mungkin dengan kejadian pandemi ini, kita yang di bagian kesehatan jadi agak sering ini mendengar pemeriksaan. Ada pemeriksaan antigen, ada pemeriksaan serologi. Ini nanti pemeriksaannya antibody, ya. Di serologi nanti ada pemeriksaan antibody, ada pemeriksaan antigen, ada pemeriksaan. Kapan kita memilih antigen? Kapan kita memilih antibody? Kapan kita memilih? Ini sebenarnya merupakan momen di mana kita semakin terbuka wawasan kita terhadap
pentingnya pemilihan satu tes untuk diagnostik yang tepat. Mana yang paling baik dan mana yang bisa kita seperti tadi, tidak ada yang ideal untuk semuanya. Tetapi ada saatnya kita harus memilih oleh karena keterbatasan. Tidak semua juga kita harus langsung ke PCR. Ada kita perlu deteksi antigen. Tapi ada yang nggak bisa, antigen nggak bisa. Atau antibody nggak bisa, nggak perlu. Sekarang kita lihat dulu pemeriksaan yang pertama, kita masuk ke TB paru. Karena ini merupakan infeksi di saluran nafas bawah yang sering juga. Kita pemeriksaan diagnostik TB paru ini. Kami, bagaimana kita mendiagnostik TB paru secara lokal? Kalau kita mau melihat baku emas itu adalah kultur. Emas kultur. Kenapa? Kalau dengan kultur kita bisa mendapatkan bakterinya dan kita bisa melihat bakteri ini hidup sensitivity. Artinya kita bisa mendapatkan antibiotik yang tepat, anti tuberkulosis yang tepat. Kalau dengan melakukan kultur. Tetapi kultur ini juga mempunyai keterbatasan. Selain daripada waktu yang bisa lama dan keterbatasan kalau jumlah bakterinya tidak begitu banyak, mungkin dia bisa tidak tumbuh. Atau pada kasus-kasus sudah dengan terapi, terapinya belum efektif betul, tapi dia kalau dikultur sudah tidak tumbuh lagi karena sudah mulai bakteri. Tetapi kalau mau cerita gold standard, baku emas itu tetap ada. Kemudian ada pemeriksaan tes cepat molekuler. TCM ini familiar sekali. Tes cepat molekuler ini kita bisa mendapatkan bakterinya secara molekuler dalam jumlah yang kecil pun bisa kita dapat. Tetapi ada kelemahan tes cepat molekuler. Ini tidak bisa membedakan antara bakteri yang hidup. Kemudian keunggulan dari tes cepat molekuler ini, dia selain tadi dalam jumlah bakteri yang kecil pun dia bisa deteksi. Dengan tes cepat molekuler sekarang, ini yang familiar yang dengar ini, kita juga bisa mencari mendapatkan apabila terdapat resistensi MDR ini, resistensi dengan rifampicin. Tapi di sini dia hanya bisa mendeteksi resistennya terhadap rifampicin, tidak dengan yang lain. Misalnya dengan ini, harusnya kan kalau kita resisten rifampicin dan ini, kemudian antituberkulosis lain, sehingga masih perlu juga tetap ada kultur tadi. Dengan kultur kita bisa mendapatkan bakteri setelah ditumbuhkan bakterinya, kuman TB-nya dapat, baru kita menunjukkan sensitif. Lalu untuk tes cepat molekuler ini, apa yang kita pakai sebagai sampel? Sebenarnya banyak untuk TCM. Untuk yang paling banyak dipakai itu adalah kemudian bronkoalveolas. Pada anak-anak bisa dengan gas. Kemudian ini juga bisa untuk TB yang ekstra paru. Nah, kita di sini pneumonia kita nggak membahasnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa dengan TCM ekstra paru juga bisa. Lalu bagaimana dengan cairan pleura? Cairan pleura itu
Ini tidak dianjurkan. Ini sampel masuk untuk mengkonfirmasi ada tidaknya virus. Jadi bagaimana? Sebaiknya kalau mau melihat gejala adalah dengan melakukan biopsi dari spesimen sekutu untuk diagnostik masih kontroversi. Ini kenapa dibilang kontroversi? Karena masalah di ambilan sekutu. Kemudian menyatakan ini benar-benar sekutu, karena sering nanti kita minta sekutu, ternyata yang datang. Lalu bagaimana mengatasinya? Perlu pengambilan sampel yang tepat. Pastikan bahwa sekutunya representatif. Nanti sering keluhan nggak ada batuk, nggak bisa fokus. Pada beberapa keadaan, obat yang lagi maaf ini ada gangguan sampah. Pastikan pengambilan sampelnya itu representatif, pastikan ini. Kemudian segera lakukan pemeriksaan. Untuk melakukan interpretasi, maka pastikan apakah ada pemberian antibiotik atau tidak sendiri. Oleh Rosen dan kawan-kawan dilaporkan bahwa sensitivitas dan spesifisitas pewarnaan gram dari sekutum yang berkualitas untuk kuman-kuman pneumokokal pneumonia ini 57 untuk sensitivitasnya dan spesifisitasnya 82. Sedangkan kalau Haemophilus influenza lihat cukup baik, lebih tinggi 97 dan 9. Lalu bagaimana teknik pengambilan? Kayaknya di pagi hari setelah berkumur. Menghilangkan kotoran di punggung. Lalu segera dilakukan pewarnaan dengan gram untuk screening. Jika dijumpai kontaminasi, maka harus diambil ulang. Jangan dikultur karena nggak ada gunanya. Ini enggak. Lalu kultur bisa menggunakan media darah, agar darah, kemudian mekon dan coklat. Kalau di lab baru bisa lihat. Kita lihat yang pertama di sini pemeriksaannya apa saja yang bisa menjadi sampel untuk pemeriksaan infeksi di saluran nafas bagian bawah. Pertama darah. Pada pasien dari komunitas, pada pasien-pasien sampel darah ini sensitivitasnya sangat rendah. Kalau kita menduga ada infeksi yang sudah memasuki sirkulasi, maka yang diambil adalah dari darah. Kemudian sampel yang kedua adalah cairan pleural. Untuk cairan pleural, bagaimana mendapatkannya? Dilakukan dengan fluorescentesis.
pada pasien-pasien AP yang disertai dengan infusi biota, maka kita melakukan analisa cairan pleura, melihat bakteri yang ada di cairan. Pemeriksaannya dengan gram serta dilakukan. Kemudian ada swab. Sekarang swab pasti semuanya sering mendengar. Swab itu adalah teknik pengambilan dan pemeriksaan. Sekarang yang banyak di masyarakat mau periksa swab. Padahal swab ini teknik. Kita harus bisa tegaskan mau swab apa. Tujuannya mau pemeriksaan. Karena swab itu adalah teknik mengambil sampel. Swab bisa dari nasofaring, bisa dari orofaring, bisa dari throat swab. Kalau kita melihat sekarang ini yang paling tren adalah untuk pemeriksaan SARS-CoV-2. Pemeriksaan untuk SARS-CoV-2, sampelnya itu untuk diagnostiknya kita mengambil dengan swab. Kita lakukan pemeriksaannya bisa untuk pemeriksaan antigen, bisa untuk pemeriksaan PCR. Jadi kalau dia bilang mau di swab untuk pemeriksaan apa? Swab antigen kah atau swab PCR? Hanya karena dulu heboh dengan swab, akhirnya jadi bingung terkadangnya mau di swab. Dia sebenarnya harusnya mau periksa antigen. Mau periksa antigen SARS-CoV-2. Ini banyak ya yang bisa antigen flu, SARS, MERS. Tapi sekarang dengan kita banyak SARS-CoV-2, saya mungkin akan lebih sering SARS. Pemeriksaan antigen SARS-CoV-2 atau pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Pengambilannya dengan teknik swab. Untuk melakukan pemeriksaan ini, kita harus melihat juga mana yang paling baik, apakah swab dari nasofaring atau dari orofaring. Kalau untuk pemeriksaan swab pemeriksaan PCR itu kita menganjurkan swabnya dilakukan dari nasofaring dan orofaring. Tetapi kalau untuk antigen umumnya itu swab nasofaring. Bagaimana memastikan ini tetap setiap melakukan pemeriksaan lihat insert kit. Lalu kalau ditanya mana yang lebih baik antara swab nasofaring atau orofaring? Kalau untuk SARS-CoV-2 pasti pemilihannya itu adalah nasofaring. Kalau harus memilih maka nasofaring. Kalau untuk PCR. Tetapi sebaliknya adalah naso dan. Tetapi kalau untuk antigen nasofaring. Kenapa perlu ada nasofaring, orofaring? Pada PCR, kenapa ini diharapkan meningkatkan sensitivitinya. Meningkatkan kalau memang positif, dia akan terdeteksi. Teknik pengambilan swab ini juga sangat menentukan untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Mungkin sering mendengar di lab sana positif, di lab sini negatif, atau sebaliknya. Apa salah satu? Banyak hal yang bisa menyebabkan ini berbeda. Banyak hal yang bisa menyebabkan. Selain daripada nanti sensitivity, spesifisiti dari reagensi yang kita pakai, maka teknik mengambil swab ini sangat menentukan. Pastikan bahwa kalau dia memang
Swab nasofaring, pastikan dia mencapai nasofaring, jangan hanya di rongga hidung. Kalau dia orofaring, pastikan mencapai swabnya ini mencapai orofaring, jangan di lidah. Jadi ini sangat menentukan. Secara laboratorium, pemeriksaan itu sangat ditentukan oleh pemeriksaan pra-analitik sebelum dilakukan analitik. Jadi kalau dilihat itu ada pre-analitik dan pasca. Pre-analitik sangat menentukan. Pengambilan swab ini adalah suatu tindakan di pre-analitik. Jadi swab ini biasanya kita pakai untuk infeksi dari virus. Ya, yang itu SARS, MERS-CoV, sekarang SARS. Kemudian ada sampel urin. Kok bisa ya? Infeksinya saluran nafas kok malah yang diperiksa urin. Ini untuk pemeriksaan kuman-kuman Legionella. Ada Staphylococcus. Tapi yang paling banyak itu dipakai untuk Legionella. Apanya yang diperiksa? Antigen. Nah, antigen. Legionella ini merupakan suatu bakteri yang tahan lama di air, hidupnya di air. Jadi hati-hati pada air kamar mandi. Kemudian sampel yang berikut adalah bronkoangiopati. Bagaimana ini? Ini tindakannya perlu keahlian khusus ya. Jadi dia menggunakan alat bronkoskopi akan disehat. Bal ini sangat baik karena dia langsung dari alveoli. Kita mendapatkan bahannya dari alveoli. Jadi dia akan memperbaiki sensitivitas sangat. Tapi itu tadi kesulitan di mengambil spesimennya. Ini sekarang kita lihat pemeriksaan apa aja sih yang dilakukan untuk mendapatkan bakteri-bakteri penyebab infeksi di saluran nafas. Kalau kita lihat ini banyak sekali. Gram dan kultur sputum, bronkoalveolar nafas atau namanya pleural fluid dan darah. Jadi semua bisa untuk organisme-organisme Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan umumnya bakteri-bakteri yang mematikan. Tadi kita sudah bahas bahwa antigen saat ini berguna untuk Staphylococcus pneumoniae, walaupun yang banyak ini kan. Kemudian Legionella selain dari deteksi antigen, agent Legionella species, selain pemeriksaan urin antigen, kita bisa dengan kultur juga, bisa dengan PCR juga. Lalu ada Mycoplasma pneumoniae, bisa dengan serologi, bisa dengan kultur, tetapi ini memerlukan media yang khusus dan inkubasi yang kemudian ada pemeriksaan. Lalu pemeriksaan BPA Bacterium species. Pemeriksaan yang paling lazim kita lakukan
kita temukan basil tahan asam yang kita dapatkan dengan pewarnaan. Pemeriksaan BDR ini adalah pemeriksaan yang bisa dibilang sangat sederhana. Tetapi kalau kita dapatkan, kita confident ini memerlukan orang-orang yang terlatih untuk membacanya, untuk melihat, mengenali mana yang disebut sebagai basil tahan asam. Kelemahan dari pemeriksaan BDR ini adalah pada keadaan-keadaan di mana jumlah bakterinya tidak banyak. Kemudian pada keadaan-keadaan di mana kita sulit mendapatkan sekutumnya. Kalau bakterinya banyak, sangat mudah sekali. Begitu kita lihat di bawah mikroskop, udah langsung merah. Kemudian pemeriksaan mikobakterium ini tadi kita sudah bahas juga tentang kultur dan PCR. Ini banyak sebenarnya, tidak hanya gene expert. Gene expert itu adalah PCR, metode yang saat ini bisa membantu sangat cepat dan dapat kita mendapatkan adanya. Tapi PCR yang lain masih banyak merek-merek lain yang bisa yang berkembang saat ini di masyarakat kita, di negara kita. Dan gene expert ini sudah tersebar sampai di puskesmas. Kalau dulu pemeriksaan itu diutamakan adalah itu, tapi sekarang karena banyak didapatkan MDR, maka bergeser ini. Pemerintah bahkan menyediakan sudah langsung ke pemeriksaan gene expert. Kalau memang gene expert ada, sekalian kita langsung bisa mendapatkan apakah ada MDR atau tidak. Kemudian untuk virus, influenza virus, respiratory syncytial virus, dan parainfluenza virus. Ini bisa dengan pemeriksaan dari sekret. Lalu isolasi virus. Yang paling baik sebenarnya kan tetap semua melakukan isolasi virus. Tapi ini kan suatu pemeriksaan yang membutuhkan peralatan yang cukup ini ya, kompleks, dan tekniknya ini sangat berbahaya kalau kita mengkultur tanpa memperhatikan biosafety level dari jadi tidak semua bisa. Makanya sekarang untuk kultur virus SARS-CoV ini mungkin hanya lab-lab penelitian yang melakukan itu, tapi kalau untuk diagnostik tidak dipakai karena membutuhkan laboratorium dengan kemudian ada deteksi antigen ini untuk adenovirus. Adenovirus bisa dengan antigen, bisa dengan PCR. Kalau cerita deteksi antigen, balik lagi semua pemeriksaan itu tadi dari awal sudah kita bilang tidak ada yang. Kita udah bilang antigen ini sendiri nanti bervariasi lagi sensitivity dan spesifisitasnya tergantung daripada pabrikannya. Tapi antigen ini punya keunggulan dan bisa bedside, point of test, artinya bisa kita langsung lakukan segera dan ketahuan hasilnya. Kita tunggu 15 menit. Jadi seperti pemeriksaan antigen SARS-CoV-2 sekarang, rata-rata pekerjaannya itu 30 menit selesai, mulai dari pengambilan sampel sampai pemeriksaan itu 30 menit. Karena pembacaannya 15 menit sudah kelihatan positif. Jadi keunggulannya bisa cepat.
Kemudian untuk jamur, jadi tadi penyebabnya kan bisa virus, bakteri, jamur. Sekarang kalau jamur, misalnya Blastonisis, Histoplasma, Coccidiosis, pemeriksaan jamur ini banyak. Bisa yang paling sederhana sebenarnya nggak ada di sini. Dan basah. Kemudian dengan pewarnaan. Di jamur-jamur patogen itu bisa diwarnai dengan pewarnaan jamur, diantaranya GMS, Gomori Methionine Silver Stain. Kemudian pewarnaan Calcofluor White, kemudian bisa pewarnaan Ferritic Acid Stain. Ya. Lalu dengan kultur jaringan, kemudian setelah ada juga pemeriksaan secara serologi. Kemudian ini untuk histoplasma bisa dengan antigen, ya, sampelnya bisa dari sputum, bisa dari urin, bisa dari darah. Lalu untuk kandida, ya, oportunis kandida, bisa dengan pewarnaan gram. Ini kandida ini sangat sederhana, bisa dengan pewarnaan sederhana, pewarnaan gram. Kenapa ya gram? Kan harusnya untuk bakteri gram positif atau negatif. Jadi kalau kita pemeriksaan kandida bisa juga dengan gram, di mana dia akan seperti bahwa dia bersifat seperti bakteri gram positif. Kemudian pewarnaan kemudian ada Aspergillus. Ini sama seperti tadi, bisa dengan S, ya. Kemudian dengan silver, ya. Bisa juga dengan Calcofluor, dengan kemudian pneumocystis dengan pewarnaan giemsa, GMS, dan direct fluorescence. Kemudian yang pada pneumocystis ini biasanya dibutuhkan pengambilan sampel dengan bronkoskopi. Jadi bilang beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya bakteri, virus, jamur, penyebab infeksi dari saluran nafas. Apakah ini harus semua kita lakukan? Tentu tidak. Kita memilih mana yang paling sederhana. Misalnya kalau dugaan kita ini ada infeksi oleh kandida, ya, kalau dengan gram sudah dapat, kita nggak perlu melanjutkan. Tapi kalau kita mau untuk sensitivity, apabila sarana memungkinkan, maka ini sebaiknya tetap harus dikultur. Karena hati-hati dengan kandida sekarang kok sudah mulai ada yang resisten terhadap jamur. Idealnya pemeriksaan ini adalah seperti tadi ini dengan kultur. Tetapi tidak semua bisa dikultur. Pada keadaan tidak bisa dikultur, maka kita pilih yang antigen mau PCR, sehingga tetap diagnostik bisa. Lalu masalah interpretasi. Pemeriksaan direct fluorescence antibody. Ini lebih sensitif daripada bedside rapid test untuk deteksi antigen virus. Ini untuk bakteri-bakteri, untuk virus-virus tertentu. Jadi kalau untuk
Sekarang saya tergelitik untuk menyampaikan masalah antibodi. Kondisi dengan pandemi SARS-CoV-2, maka berkembang di pasaran adalah pemeriksaan antibodi, antigen, dan PCR. Supaya adik-adik semua bisa memahami, ya. Kadang kita di lab itu juga gitu. Kenapa ada permintaan diminta antigen, diminta lagi PCR? Sebenarnya tujuannya apa? Jadi yang berkembang pemeriksaan ada antibodi. Awal-awal pemeriksaan diagnostik ini yang heboh itu kan pemeriksaan antibodi karena PCR masih sangat. Mulailah heboh antibodi positif, orang yang ada keluhan. Apa sih sebenarnya antibodi ini? Antibodi ini kan terbentuk kalau sudah terinfeksi oleh virus. Dalam hal ini kita cerita SARS-CoV. Kalau sudah terinfeksi, kalau sekarang terinfeksi, tentu tidak sekarang antibodi muncul. Dia muncul di hari ke-7 ke atas. Makanya sebaiknya pemeriksaan kalau mau melihat antibodi adalah di hari ke-10, ke-14. Itulah baru kita bisa melihat ada antibodi. Tapi saat antibodi positif, kita jangan jadi salah juga apakah menentukan orang ini saat ini terinfeksi atau sudah sembuh tidak bisa berdasarkan antibodi. Antibodi ini hanya menunjukkan bahwa terpapar dengan virus SARS-CoV. Apakah saat ini masih infeksi atau sudah sembuh nggak bisa dilihat. Jadi bisa nanti orang yang kalau yang di awal-awal itu orang sehat-sehat aja antibodi positif, ya ini justru karena dia sudah pernah terpapar ada kekebalan kan virus. Tapi bisa juga orang yang masih terinfeksi sudah ada antibodinya. Jadi saat antibodi sudah muncul tapi antigen virusnya sendiri belum hilang. Maka untuk diagnostik saat ini tidak dianjurkan antibodi. Lalu antibodi ini kenapa masih ada pemeriksaannya? Nah, pemeriksaan antibodi ini masih diperlukan untuk melihat berapa titer antibodi. Sekarang kontroversi lagi. Apakah orang-orang vaksin setelah vaksin perlu pemeriksaan antibodi? Nah, ini semakin membingungkan. Jadi pemeriksaan antibodi saat ini tidak direkomendasikan untuk pasca vaksinasi karena nanti malah membuat kebingungan di masyarakat. Kayaknya tidak hebat. Tapi ini tetap dilakukan masih penting. Kenapa? Untuk terapi plasma konvalesens. Mungkin sering dengar ada terapi plasma konvalesens. Terapi plasma konvalesens untuk donornya maka kita harus melihat antibodi. Antibodinya berapa, ada kadar tertentu yang sudah ditemukan untuk bisa menjadi donor. Kemudian itu tadi orang yang sudah saya terbentuk. Kemudian orang-orang yang sudah sembuh dan sudah sembuh dari COVID, adakah berapa sih antibodinya saat ini? Itulah masih ada beredar tes antibodi. Tetapi jangan lagi pakai antibodi ini untuk diagnostik. Untuk diagnostik ada antigen sama PCR. Kapan kita memilih antigen? Kapan memilih? Antigen ini berkembang untuk screening. Apabila masih ada PCR, maka tetap harus konfirmasinya ini positif, masih harus dengan PCR. Tetapi pada daerah di mana pemeriksaan PCR sulit didapat, lebih dari 48 jam untuk bisa mendapatkan pemeriksaan PCR, apabila antigen positif klinis, maka ini bisa dianggap sebagai
Gimana sih kenapa ada antigen, ada PCR? Antigen ini merupakan pemeriksaan protein dari virus. Jadi antigen ini bisa positif kalau jumlah virus yang sudah cukup tinggi. Kalau virusnya masih sedikit, maka kemungkinan tidak terdeteksi. Tapi pada PCR, dalam jumlah virus yang kecil pun, karena dia memeriksa gennya, maka dia bisa boleh pemeriksaan antigen untuk screening, tapi untuk konfirmasinya tetap masih dengan ini tadi karena ada cerita masalah sensitif spesifisitas. Ini tidak, maksud saya ini tidak mutlak berlaku untuk semua. Jadi DFA lebih sensitif daripada bedside, tergantung nanti kita mau periksa. Kemudian pada community deteksi antigen streptococcus pneumoniae dengan sampel urin, sensitivitas dan spesifitas lebih tinggi dibandingkan dengan kultur darah. Ini pemeriksaan antigen. Tapi balik tadi, kalau mau gold standar harus standar. Kemudian ini tadi Bal sudah kita sampaikan bahwa ini paling baik ya, karena sensitivitasnya akan meningkat. Pemeriksaan serologi untuk kondisi-kondisi tertentu, serologi, pemeriksaan antibodi, dan tapi pada pemeriksaan serologi tetap kita harus melakukan titer. Jadi dia harus terjadi peningkatan titer 4 kali. Baru kita bisa menyatakan ini. Sehingga ini sebenarnya tidak dipakai untuk keadaan awal. Kalau awal antibodinya boleh. Ini udah ya. Kesimpulannya, pemeriksaan laboratorium untuk etiologi infeksi saluran nafas bawah tergantung banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Pertama tadi spesimennya, mau pilih spesimen mana, darah, sputum, swab, urin, mau pakai yang mana. Kemudian metode pemeriksaannya, mau pemeriksaan. Dan tadi interpretasi yang tepat, hati-hati pada kasus-kasus dengan kolonisasi. Dan langsung, karena dengan adanya kolonisasi, tidak bisa membedakan kultur yang positif, tidak bisa membedakan. Interpretasinya harus. Kemudian sensitivitas dan spesifisitas setiap metode pemeriksaan sangat bervariasi sehingga mempengaruhi interpretasi. Setiap metode ada keunggulannya masing-masing, sensitivity dan spesifik. Metode yang sama pun dengan reagen yang berbeda, ya bisa berbeda dalam hal sensitivity dan spesifik. Khusus untuk PCR, ada lagi nanti cerita di sensitivitas ini terkait dengan limit of detection. Sehingga kalau tadi ada perbedaan antara lab A dan B, jangan cepat-cepat menyalahkan lab A salah, lab B betul, atau lab B salah, lab A betul. Tapi kita harus melihat reagensia, sensitivitinya berapa, limit-nya berapa, dan targetnya apa, spesimennya pakai apa. Ini harus dikaji secara komprehensif lah ya. Mulai dari pengambilan spesimennya apa, metodenya apa, reagennya apa, alatnya pakai mana, batas deteksinya berapa. Yang
ini sebenarnya merupakan tanggung jawab dari lab ya, tapi apabila ada diskrepansi dari hasil lab, kita jangan cepat-cepat menjudge ini salah. Kita harus menganalisa secara keseluruhan mulai dari pengambilan spesimen ke hasilnya. Mungkin pas waktunya sudah jam 12. Terima kasih. Sehat semua. Tetap jaga kesehatan, lakukan prokes ya. Harus sama-sama ini. Tujuan nggak enak kan kuliah dengan Zoom, praktikum pakai Zoom, rasanya gimana nanti menjadi dokter nggak praktikum, nggak skill lab. Pasti kalian pun merindukan ke kampus, bisa ada praktikum, bisa ada skill lab, bisa ketemu teman-teman, ya kan? Tapi kalau kita tidak bersama-sama, kita ini sulit diaplikasikan. Kita bagian dari kesehatan, ya, kalian kan mahasiswa kedokteran, jalankan